Pengemudi ojek online sweeping sesama pengemudi di kawasan Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya. Mereka meminta pengemudi ojek online ikut berunjuk rasa. Pengemudi ojek online yang masih mengangkut penumpang pun dihentikan. Akibatnya seorang penumpang kebingungan untuk meneruskan perjalanannya. Setelah dibujuk oleh pihak kepolisian, pengemudi ojek online bersedia mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dengan melepas atribut ojek online. Ribuan pengemudi ojek online berunjuk rasa turun ke jalan. Mereka berkendara dari Bundaran Waru, Surabaya menuju kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan tarif yang layak, karena tarif saat ini dinilai terlalu murah di tengah harga kebutuhan pokok naik. Pengemudi ojek online juga meminta evaluasi biaya tambahan yang dilakukan oleh pihak aplikator. Mereka juga meminta tarif bersih tidak ada potongan. Saat ini teman-teman tidak mengalami yang namanya kesejahteraan. Ditambah lagi dengan penghapusan premium dan teman-teman sekarang harus menggunakan Pertalite di mana harganya lebih mahal. Terus yang ketiga adalah harga-harga kebutuhan sekarang udah mulai naik menjelang Idul Fitri ini kan. Tambah lagi kemarin kenaikan minyak goreng. Minyak goreng aja naik, masa tarif semakin turun seperti itu. Para pengemudi ojek online juga meminta Dirjen Perhubungan Darat memenuhi tuntutan mereka. Diharapkan aplikator yang dinilai merugikan ditindak. Unjuk rasa yang digelar ini menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya macet. Ratusan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng curah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten. Warga berbondong dan rela antri sejak pagi dengan membawa dirigen, drum bahkan galon untuk menunggu giliran mendapatkan minyak goreng curah. Karena makin banyaknya warga yang datang, petugas membatasi pembelian maksimal 14 kg per orang dengan harga Rp14.500. Minyak buat apa, Bu? Itu buat jualan, Pak. Jualan lagi? Iya, buat dijual lagi. Tukang kerupuk kasihan. Dia dapat biasa jatah pakai 20 liter, 20 kilo, cuma dibatas gitu. Susah pedagang kecilnya. Pedagang, Ibu dagang apa? Pedagang minyak. Oh, minyak. Iya, telur segala gitu. Warga lebih memilih membeli minyak goreng curah lantaran diketahui harga minyak goreng kemasan kini melambung tinggi. Dipicu perselisihan perebutan lahan parkir di depan sebuah toko emas di Semarang, Jawa Tengah, seorang pemuda menganiaya dua korban hingga mengalami luka parah. Pelaku menganiaya korban lantaran lahan parkir miliknya diambil alih oleh korban. Pemirsa, selain kasus penganiayaan di Semarang, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda yang tertangkap korbannya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur diamuk massa. Warga marah dan kesal lantaran kerap terjadi aksi pencurian sepeda dan kendaraan bermotor di lingkungan mereka. Pelaku pencurian sepeda yang tertangkap korbannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur diamuk massa. Warga kesal dan marah terhadap pelaku saat akan dibawa petugas kepolisian sektor Cipayung. Amuk massa tak terbendung lantaran sudah 4 kali aksi pencurian sepeda maupun kendaraan bermotor terjadi di lingkungan ini. Polisi berupaya membubarkan warga yang emosi. Pelaku yang diketahui sebagai pengamen ditangkap saat berada di sekitar lokasi kejadian. Pas ngeliat grup sepeda sini tuh, wah ini sepeda Pak D gitu kan. Terus dicari lah, maksudnya dicari di WA kalau sepeda itu mau dijual seharga 4 juta. Cuman ditawar ke 38. Oke lah, 38 jadi. Malamnya saya baru bergerak ke sana. Ke sana saya baru dapat ini yang jual sepeda
orangnya. Kasus pencurian kini ditangani kepolisian sektor Cipayung, Jakarta Timur. Polda Gorontalo mengungkapkan Direktur Tahanan dan Barang Bukti AKBP Beni Mutahir yang tewas ditembak pelaku kasus narkoba telah melakukan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP kepolisian bersama 7 anggota Polri lainnya yang menjaga tahanan. Polda Gorontalo mengungkap terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran SOP berdasarkan pemeriksaan Ditpropam Polda Gorontalo kepada AKBP Beni Mutahir. AKBP Beni Mutahir terbukti telah melanggar pasal 13 ayat 1 dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, di mana disebutkan setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, yang bersangkutan sebagai Dirtahti memerintahkan anggota jaga tahanan mengeluarkan tahanan dan mengantarkan tahanan sampai ke rumahnya. Selain itu, AKBP Beni Mutahir juga melanggar pasal 13 ayat 1 huruf F dalam Perkap 14 tahun 2011, di mana setiap anggota Polri dilarang mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis penyidik. Tentang kode etik profesi Polri yang berbunyi setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, yang bersangkutan sebagai Dirtahti telah memerintahkan anggota jaga tahanan mengeluarkan tahanan dan mengantar tahanan sampai ke rumahnya. Kemudian pasal 13 ayat 1 huruf F Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yang berbunyi setiap anggota Polri dilarang mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum atau hakim. Dan hal tersebut di atas, maka Dirtahti telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Meski begitu, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dirtahti AKBP Beni Mutahir telah dihentikan karena beliau telah meninggal dunia. Pembunuhan petani wanita yang disertai mutilasi di Tegal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Namun pelaku yang sudah ditangkap tidak mau bicara dan diduga mengalami gangguan jiwa hingga motifnya belum diketahui. Pembunuhan disertai mutilasi terhadap Kasni, petani perempuan 59 tahun warga desa Jatimulya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terungkap. Polisi menangkap pelaku seorang pria bernama Aharudin, 44 tahun, warga desa Belambangan, Kabupaten Banjarnegara. Kasus ini terungkap dari hasil pemeriksaan 15 saksi menyebut adanya orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Polisi kemudian menangkap pria yang mencurigakan itu dan menemukan senjata tajam dengan bercak darah. Saat diidentifikasi, ternyata spesifik merupakan darah korban. Kami melakukan uji DNA, yang mana uji DNA ini harus kami kirimkan sampel darah tersebut ke Jakarta, sehingga kami membutuhkan waktu yang agak cukup lama. Dan hasil dari uji DNA spesifik menyatakan bahwa darah yang ada dalam kuku dan cutter tersebut adalah darah dari korban atau Ibu Kasmi. Namun pelaku tidak mau bicara hingga belum bisa dimintai keterangannya. Pelaku akan diperiksa kejiwaannya lantaran diduga mengidap gangguan jiwa. Pihak keluarga juga mengaku jika pelaku yang masih lajang tersebut sosok pendiam dan suka menyendiri. Sebelumnya, pada 3 Maret lalu, Kasni, seorang petani perempuan, ditemukan tewas mengenaskan oleh suaminya di sawah. Terdapat luka bekas senjata tajam dan ada bagian tubuh korban yang hilang. Namun potongan tubuh korban yang hilang tersebut hingga kini belum ditemukan polisi.
Misteri penemuan jasad termutilasi di Bekasi, Jawa Barat akhirnya terjawab. Korban merupakan pria pengemudi ojek online yang dibunuh 3 teman dekatnya. Dari 2 pelaku yang tertangkap, terungkap mutilasi ini dilatar belakangi sakit hati karena korban pernah mencabuli dan menghina istri para pelaku. Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya menangkap 2 dari 3 pelaku mutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban teridentifikasi pria berinisial RS usia 28 tahun, sementara para pelaku merupakan teman dekat korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap motif pembunuhan disertai mutilasi ini berlatar belakang dendam. Para pelaku sakit hati lantaran korban pernah mencabuli dan menghina istri mereka. Korban kemudian diajak bertemu lalu dianiaya hingga tewas dan kemudian dimutilasi. Para pelaku sakit hati ya dengan korban RS, di antaranya pelaku FM ya sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istri pelaku FM. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku ya diri MAP ini pernah dicabuli oleh korban. Jadi itu motifnya. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti diantaranya senjata tajam, selimut, bantal, pakaian korban, telepon genggam, motor, dan 1 mobil. Polisi kini memburu 1 pelaku, sementara 2 pelaku lainnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, 10 potong tubuh manusia ditemukan di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah diidentifikasi, korban adalah RS, pria warga Kampung Buek, Tambun Selatan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Seorang pekerja kebun sawit di Indragiri, Hulu Riau membunuh seorang remaja dan memutilasi jasadnya. Pelaku sakit hati ketika menyapa korban saat bertemu di kebun sawit justru dibalas dengan perkataan kasar. Inilah rekaman amatir saat aparat Polres Indragiri Hulu, Riau mengevakuasi mayat remaja korban mutilasi di perkebunan sawit Kecamatan Batang Gansal. Korban berinisial BFR berusia 13 tahun saat kejadian pamit pada orang tua untuk bermain ponsel. Karena tidak ada sinyal di rumahnya, korban pergi ke kebun sawit. Jasad korban baru ditemukan warga termutilasi setelah 3 hari dilaporkan hilang. Setelah 2 pekan penyelidikan, polisi menangkap pekerja sawit berinisial PM berusia 29 tahun. PM mengakui perbuatannya karena dipicu sakit hati dengan perkataan korban ketika dirinya menyapa saat bertemu namun dijawab kasar oleh korban. Yang bersangkutan awalnya tidak mengaku, sempat melibatkan orang lain. Kita tanya terus, kita cek, kita dibantu dengan Jakarta Polda, termasuk dengan dari Polsek Batang Gansal. Lama-lama akhirnya dia mengakui. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit kapak, sepasang sepatu, dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Indragiri Hulu dan terancam 20 tahun penjara. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, seorang pria membunuh wanita pekerja seks komersial usai berkencan. Korban dibunuh karena meminta tambahan uang dari harga yang disepakati. Tak hanya dibunuh, korban juga dimutilasi dan dibakar. Heri Purwanto ditangkap karena diduga memutilasi kepala korban seorang wanita berinisial R di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kurang dari 12 jam pria ini ditangkap saat kabur keluar kota. Pelaku tega membunuh lantaran kesal dan kecewa. Korban meminta uang tambahan saat kencan. Sebelumnya pelaku dan korban sepakat untuk bertransaksi seks dengan tarif Rp300.000. Namun saat ingin kencan, korban meminta tambahan uang Rp500.000. Pelaku mengabulkan permintaan korban hingga transaksi terlarang dilakukan. Usai berhubungan intim di sebuah hotel, pelaku mengajak korban ke rumah kosong berdalih untuk mengambil uang tambahan. Sampai di lokasi, pelaku membunuh korban dengan senjata tajam. Kepala korban dimutilasi pelaku. Pulang, 8
Tapi lu tambahan lagi minta 500 sama biar lagi. Ya, penting lu pulang. ACC ya pokoknya. ACC. Jadi dia tertarik lah ya. Ya ini kecewa tersangka sudah uangnya sudah habis, maka diajak ke rumah di Jalan Belitung Darat, ya Belitung Darat, gang keluarga, yaitu di RT 07, RT 01 di rumah kosong. Ini sudah kalap, ya sudah tidak memang lagi, memang sudah ada niat. Kemudian dari belakang digorong, ya ada barang buktinya berupa pisau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Ya, kasus pembunuhan yang dilatar belakangi sakit hati kerap kita jumpai. Tetap selalu menjaga lisan kepada setiap insan agar hidup kita selalu diberikan kedamaian. Rebut lahan parkir 2 pemuda ditikam selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Realita.